Ramadan Sananta kemudian mandul di 3 pertandingan. 1 kemenangan di Piala FA, dia tidak cetak gol, tetapi kemudian dibantai oleh Selangor 0-3 saudara-saudara di Liga Super Malaysia, dan 0-5 oleh Terengganu di Liga Super Malaysia, dan Ramadan Sananta tidak mencetak gol, dan sekarang dia dipanggil ke tim nasional Indonesia. Ya nggak ada pilihan lain lah saudara-saudara, strikernya cedera. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, memasuki minggu terakhir bulan Agustus dan menyongsong bulan September, saudara-saudara, FIFA Matchday bulan September itu akan segera digelar, diselenggarakan FIFA Matchday biasa, uji coba internasional biasa. Tidak ada kalender resmi pertandingan kualifikasi apapun di situ, semuanya hanya FIFA Matchday biasa di level senior ya, di level senior. Tetapi ada juga di level U23 itu dalam kalender FIFA September ini ada kualifikasi Piala Asia U23. Dan negara-negara di Asia Tenggara ini, beberapa negara di ASEAN ini sudah memutuskan untuk mengikuti agenda FIFA Matchday edisi September. Beberapa negara besar ya, beberapa negara papan atas lah ya, walaupun nggak banyak juga sih. Itu sudah punya beberapa agenda pertandingan internasional, dan beberapa negara juga sudah memanggil pemainnya untuk segera mengikuti pemusatan latihan. Ya mungkin saja akan ada negara yang memanggil pemain baru dari keturunan saya nggak tahu, tetapi daftar pemain sudah, misalnya Indonesia dia sudah mengumumkan daftar 27 pemain. 27 pemain, 11 pemain Liga Indonesia, sisanya abroad, termasuk si Ramadan Sananta yang baru saja dibantai DPMM, klubnya dibantai Selangor dan Terengganu di Liga Super Malaysia. Itu dia dipanggil ya karena nggak ada solusi lagi, saudara-saudara. Kita nggak punya strikernya kan cedera, si Ole Romney kan cedera kemarin waktu Piala Presiden itu, turnamen pramusim yang serius banget itulah. Itu dia cedera, jadi nggak ada penggantinya ya Ramadan Sananta otomatis, karena di liga kita nggak punya penyerang lokal yang bagus karena semuanya didominasi oleh pemain asing. Jadi ya sudah, terpaksa Ramadan Sananta dipanggil lagi setelah sekian lama itu ya, termasuk juga si Maklok itu juga akan dipanggil lagi setelah 1,5 tahun absen, itu untuk pertandingan nanti melawan Kuwait, saudara-saudara, melawan Kuwait dan melawan Lebanon di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan FIFA Matchday September juga akan digelar negara lain, negara tetangga Indonesia lain, misalnya seperti Malaysia dan Thailand tentu saja. Singapura, Filipina, Laos, Myanmar, mereka belum punya agenda itu, kayaknya enggak sih. Tetapi Thailand, Malaysia, Vietnam itu juga akan punya agenda FIFA Matchday edisi September. Malaysia misalnya sudah memastikan akan menghadapi Singapura. Singapura dan Palestina. Singapura akan dihadapi di Bukit Jalil, kemudian Palestina akan dihadapi di
mana saudara? Di Johor, di Stadium Sultan Ibrahim. Itu di situ. Berarti Singapura itu tetapi hanya ada satu pertandingan Singapura. Singapura itu hanya satu pertandingan. Nanti di tahun 2026 itu Singapura berencana memanggil beruji coba dengan Argentina, saudara-saudara. Kalau nggak salah bulan Februari atau bulan Maret ya, itu nanti. Wah, itu gokil lah. Itu Singapura. Kemudian itu Singapura dan Malaysia. Kemudian Thailand. Nah, Thailand ini ada mereka reguler menggelar Kings Cup, saudara-saudara. Kings Cup, turnamen Piala Raja Thailand yang sudah berjalan bertahun-tahun, ya dari bertahun-tahun yang lalu dan sekarang masih konsisten. Nah, masih konsisten, saudara-saudara, itu diselenggarakan. Mereka akan mengundang ada Fiji dari Oseania, kemudian ada Hong Kong dan ada Irak. Thailand akan menghadapi Fiji terlebih dahulu, kemudian kemudian setelah itu tergantung, kalau Hong Kong yang menang dia akan ketemu Hong Kong, kalau Irak yang menang akan ketemu Irak. Itu Thailand. Kemudian Malaysia tadi udah ya. Malaysia itu tadi seharusnya dia tampil di KAFA Nation Cup, tetapi karena ya nggak tahu ya Football Association of Malaysia bagaimana ngatur jadwalnya sehingga setelah setuju dibatalin. Nah, padahal mereka sebenarnya punya kalender untuk Piala Merdeka. Jadi ya akhirnya ya dapatnya cuma Singapura dan Palestina. Kemudian Vietnam. Nah, Vietnam ini unik, saudara-saudara. Vietnam ini unik. Vietnam adalah mereka tidak menggelar pertandingan uji coba internasional menghadapi negara, saudara-saudara. Tidak. Mereka Vietnam ini tidak menghadapi negara, melainkan menghadapi klub lokal di V-League One. Klub cukup bagus lah, juara di sana. Klub hebat pokoknya di situ di Vietnam sana itu adalah Nam Dinh, saudara. Nam Dinh itu kalau nggak salah juara bertahan. Juara 2 musim berturut-turut. Rafael Son, Nguyen Quan Son itu dia dari Nam Dinh ini. Sama si Chong An Hanoi. Chong An Hanoi juga klub bagus, klub besar, klub juara juga di Vietnam. Itu Vietnam ini, Kim Sang-sik itu pelatih Vietnam itu akan menghadapi itu dua tim itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa, saudara-saudara? Kenapa Vietnam memilih bertanding melawan dua klub lokal? Apakah mereka stres, mereka frustrasi, mereka tidak punya teman, tidak punya lawan yang mau bertanding dengan mereka? Apakah ternyata jawabannya tidak seperti itu, saudara-saudara. Vietnam itu dia hanya memprioritaskan. Prioritas mereka sekarang adalah U23. Kenapa? Karena Kim Sang-sik itu selain pelatih senior Vietnam, juga pelatih U23 Vietnam. Dan pada kalender FIFA yang sama di bulan September ini, saudara-saudara, akan ada juga kualifikasi Piala Asia U23. Nah, sebagai pelatih tentu saja Kim Sang-sik harus berbagilah. Dia mau prioritas yang senior atau yang junior terlebih dahulu, dan tampaknya dia lebih fokus ke junior karena kualifikasi Piala Asia U23 ini nanti akan digelar, Vietnam akan menjadi tuan rumah dan dia akan menghadapi Bangladesh, menghadapi Singapura dan menghadapi Yaman, saudara-saudara. Yaman tuh berat karena mereka mayoritasnya pemain U20 yang kemarin U20 apa U17 ya, U20 kayaknya itu yang tampil di Piala Asia sebelumnya itu. Jadi mereka benar-benar fokus ke U23 ini supaya lolos ke Piala Asia U23 karena ya memang pelatihnya sama. Jadi harus membagi prioritas, sehingga itulah alasan mengapa Vietnam senior hanya akan menghadapi Nam Dinh dan Chong An Hanoi di FIFA Matchday edisi September. Ya juga fokus ke U23 sama aja. Tetapi kan bedanya kalau Indonesia dan Vietnam, Indonesia, Vietnam, Thailand, mana lagi Malaysia, Singapura itu kan pelatih seniornya dengan pelatih U23-nya kan berbeda, saudara-saudara. Itu sehingga ya sama-sama memprioritaskan, tetapi dua tim itu berjalan bersama-sama. Indonesia bahkan wujud dari keseriusan U23 itu adalah dia memanggil Rafael Strike. Jadi Rafael Strike itu tidak dipanggil ke tim nasional senior dan digantikan posisinya oleh Ramadan Sananta. Itu bukan karena dia mandul, bukan karena dia loyo ketika bermain bersama Dewa United musim ini, atau karena dia sudah nggak laku lagi di luar negeri sana, nggak bisa abort lagi dia balik. Bukan, tetapi karena memang dia dibutuhkan oleh Gerard Van den Berg untuk
Piala Asia U23, kualifikasi Piala Asia U23, rencananya dia akan berduet dengan Hoki Caraka ya. Bukan, Jens Reven. Nah, Jens Reven apa Hoki Caraka lah itu, pokoknya di situ nanti Rafael Strijk itu masuk ya. Usianya sih sebenarnya 22 tahun sebenarnya. Ya sayang juga ya pemain sudah main di senior dipanggil lagi ke sini ya. Saya nggak tahu apakah Marcelino juga nanti akan dipanggil ke sini. Ivar Jenner belum tahu, katanya dengar-dengar dia sih cedera, saudara-saudara, dengar-dengar cedera, tapi kita nggak tahu ya. Nggak tahu, dan ini bisa karena kalender U23 kali ini bertepatan dengan FIFA Matchday untuk senior. Jadi kemungkinan mereka akan dilepas itu besar, dan Indonesia sudah memanggil itu Rafael Strijk, dan tetapi mayoritasnya masih sama seperti dengan pemain-pemain yang sebelumnya tampil di Piala AFF U23. Masih ada Frankie Misa, masih ada Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, macam-macam itulah. Jens Reven, nah kayak begitu itu masih ada, walaupun ini nanti akan berat U23 kita karena kita akan menghadapi Korea Selatan yang menurut pengakuan Sintayong dalam sebuah podcast dengan JJ itu dia telah diminta untuk membantu Korea Selatan sebagai manajer tim, dan salah satu asisten pelatih U23 Korea Selatan itu siapa itu sih yang dulu pernah membantu menjadi asisten striker yang ditugasi untuk melatih striker Indonesia senior itu di zamannya Sintayong menjadi pelatih. Jadi ya ini berat. Dari pemanggilan tim nasional Indonesia adalah ada beberapa pemain yang kayak selain Ramadan Sananta ya yang sudah lama nggak dipanggil. Yang paling lebih lama lagi adalah Maklok itu kalau nggak salah 1,5 tahun, saudara-saudara. 1,5 tahun terakhir kali zamannya Sintayong itu dia dipanggil, sekarang dipanggil lagi. Kemudian ada 11, jadi itu ada total 11 pemain dari Liga Indonesia yang diberi kesempatan bermain, dipanggil ke tim nasional Indonesia. Tidak ada Witan Sulaiman sih memang. Yang ada Egy Maulana Fikri dipanggil, kemudian Yakob dan Yance Sayuri, kemudian Jordi Amat, Rizky Ridho, kemudian Nadeo, kemudian siapa namanya Hernando, kemudian David Beckham. Beckham itu dipanggil, kemudian siapa lagi ya? Ya pokoknya ada 11 saudara-saudara. Ricky Kambuaya itu dipanggil. Yang tidak dipanggil ya seperti si Martin Paes itu tidak dipanggil, nggak tahu kenapa, alasannya kenapa dipanggil. Kemungkinan apakah cedera sih, kayaknya enggak, karena dia masih main di MLS juga. Mungkin hanya variasi saja. Kemudian yang tidak dipanggil lagi si Ole Romni, jelas ya cedera. Ivar Jenner nggak dipanggil, kabarnya cedera. Kemudian Ragnar Uratmangun kembali bermain. Si Nathan juga dipanggil, kemudian Asnawi, kemudian Asnawi pemain kesayangan Sintayong nggak dipanggil, Pratama Arhan juga pemain kesayangannya Andre Rosiade nggak dipanggil. itu dipanggil. Ya kita lihat saja nanti ini, karena mungkin Patrick Kluivert ingin melihat, kan ini kesempatannya adalah uji coba, FIFA Matchday uji coba, dilihat kemampuan mereka, apakah mereka bisa layak nanti tampil di kualifikasi Piala Dunia, karena golnya itu tujuannya itu nanti melawan Arab Saudi dan Irak. Untuk pemain dari Asia Tenggara lain, saudara-saudara, pemain dari Asia Tenggara lain itu belum ya, saya nggak tahu ya, mungkin sudah ada daftar tapi saya belum tahu apakah mereka sudah mengumumkan daftar finalnya atau tidak, tetapi kemungkinan juga nggak akan beda jauh dari pemain yang selama ini memperkuat tim nasional masing-masing. Misalnya Thailand, bahkan pemain mungkin saya seperti Nicolas Mikkelsen juga tetap akan dipanggil. Nah, Nicolas Mikkelsen ini pemain Thailand, pemain keturunan Thailand ini baru saja menjalani debut di Bundesliga 2, saudara-saudara, Bundesliga 2. Wah, Elversberg apa klubnya itu di situ. Nah, yang itu kemudian, tetapi pada akhirnya nanti juga nggak akan beda jauh. Canatip mungkin akan dipanggil lagi, si Ben Davies ya. Si Dolah itu, si Dolah Saleh apa sih, siapa itu juga Elias Dolah itu juga kemungkinan akan dipanggil. Yang menarik bagi saya yang harus dinantikan dari FIFA Matchday di September ini adalah apakah Malaysia akan kedatangan pemain-pemain Latino baru lagi atau tidak, dan apakah itu akan menuai kontroversi lagi atau tidak, dan apakah itu akan menuai keriuhan, kehebohan, kegemparan di kalangan sepak bola Asia Tenggara lagi atau tidak. Karena ya kalau Latino banyak sekali juga
ya perlu dipertanyakan. Memang masuk akal lah kalau orang mau bertanya apakah itu sah asli Latino atau ya itu yang harus kita tunggu nanti, apakah mereka akan mendapatkan tambahan itu atau tidak. Sebenarnya solusinya gampang lah, tinggal ditunjukin aja, oh ini dokumennya, ini akte lahirnya kakek saya, itu selesai. Jangan kayak si Bapak Mulyono itu, saudara-saudara ditanya ijazah sampai seluruh negara bingung. Tinggal nunjukin ijazahnya aja, susahnya minta ampun. Nah, itu yang perlu ditunggu nanti Malaysia, pemain barunya lagi itu akan seperti apa, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari London sampai Istanbul, dari New York sampai San Francisco, dari mana? Zimbabwe sampai Vanuatu, saudara semua. Semua yang sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis. Tadi hari ini, saudara-saudara, semua sudah kita bacotin. Tadi hari ini, saudara-saudara, kita bicara tentang kalender FIFA Matchday negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN, khususnya negara-negara besar lah, 4 negara besar di ASEAN ini semuanya akan menggelar pertandingan uji coba internasional dalam kalender FIFA pada edisi September, saudara-saudara. Edisi September, Indonesia sudah mengumumkan daftar 27 pemain untuk pertandingan Lebanon melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya, saudara-saudara, bulan September, tanggal berapa? Tanggal 5 dan tanggal 8 September, saudara-saudara, di Surabaya, di Gelora Bung Tomo, Surabaya, saudara-saudara, sudah diumumkan daftarnya. Kemudian ada 11 pemain dari Liga Indonesia, termasuk Mark Klok yang dipanggil. Kemudian Ramadan Sananta juga dipanggil, walaupun baru saja dibantai oleh Selangor dan Terengganu, saudara-saudara. Baru saja di pertandingan pertama DPMM melawan PDRM dia mencetak 1 gol dan 1 assist. Setelah itu ya lemas, dia panggil, nggak ada solusi lagi karena Ole Romney cedera. Dan di dalam negeri nggak ada penyerang, semuanya didominasi oleh pemain asing. Nah ya sudah, selesai ya. Kemudian itu Indonesia, Thailand akan menghadapi Kings Cup melawan Fiji. Dan mereka Kings Cup ya, pertandingan pertama mereka akan melawan Fiji, kemudian setelah itu melawan Irak atau Hong Kong, saudara-saudara. Sementara Malaysia akan menghadapi Singapura dan Palestina. Kemudian Singapura sendiri dia hanya akan baru mendapatkan 1 lawan, yaitu Malaysia itu aja. Sementara Vietnam ini yang agak aneh, saudara-saudara. Vietnam ini apa ya, dia seharusnya kan bisa mengajak uji coba, misalnya Filipina itu diajak uji coba kan bisa, karena Filipina belum ada lawan uji coba, atau Laos atau Kamboja bisa. Tapi mereka ternyata justru memilih menghadapi pertandingan uji cobanya menghadapi klub lokal. Namdin juara liga mereka, Namdin dan Chong An Hanoi, saudara-saudara. 2 klub liga lokal Vietnam akan dihadapi pada edisi September. Saya nggak tahu apa pemikiran mereka, karena ya kalau uji coba dengan klub begini ya mereka nggak akan dapat poin FIFA, atau mereka sudah benar-benar putus asa, atau bagaimana, atau mereka sekarang fokusnya ke tim junior aja, U23-nya atau gimana, saya kurang paham. Tapi ya itu memang kalendernya FIFA Matchday Vietnam itu senior dan juni dan U23 itu kan sama nanti di September itu, dan pelatihnya juga sama. Jadi otomatis mereka harus memilih salah satunya ya. Tampaknya mereka fokus ke U23-nya supaya lolos ke Piala Asia U23, saudara-saudara, karena kemarin U23 Vietnam juara Piala AFF ya. Itu mungkin. Kemudian mana lagi ya? Ya beberapa negara masih belum punya agenda, ya nggak apa-apa lah kalau negara-negara kecil belum punya agenda, ya wajar ya. Itu saudara-saudara, dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan hanya di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, tentu saja, saudara-saudaraku semuanya. Oke?
Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!